Oke, kita akan melanjutkan pelajaran kita. Pada kali ini topik yang akan dibahas adalah panggilan hidup berkeluarga. Sebagai pendahuluan, ada dua jenis panggilan hidup. Yang pertama adalah hidup bakti. Apa itu hidup bakti? Hidup bakti itu hidup sebagai imam, sebagai biarawan-biarawati, ada bruder dan suster, yaitu hidup yang selibat. Ada awam yang tidak menikah, selibat awam, ada hidup yang tidak menikah untuk melayani Tuhan. Dan yang kedua adalah panggilan hidup berkeluarga yang akan kita bahas, yaitu mempunyai ciri monogam, tidak terpisahkan, dan prokreasi. Apa itu? Nanti kita akan lihat satu persatu. Nah, panggilan hidup berkeluarga. Di dalam gereja Katolik, yang namanya perkawinan itu disebut sebagai sakramen. Sebagai sakramen, ada sakramen perkawinan. Itu artinya bahwa perkawinan adalah dilihat, diyakini, diimani sebagai tanda, sekaligus sebagai sarana Allah menyelamatkan manusia. Nah, sebagai tanda itu artinya apa? Di dalam perkawinan itu menjadi tanda bahwa Allah hadir menyelamatkan manusia di dalam keluarga itu. Dan sebagai sarana maksudnya apa? Perkawinan itu adalah sarana bagi Allah untuk menyelamatkan manusia, khususnya adalah pasangan yang menikah dan anak-anak yang lahir dari pernikahan itu. Karena itu, sebagai sakramen, maka sifat perkawinan adalah pertama monogam. Monogam artinya bahwa perkawinan itu antara satu laki-laki dan satu wanita, tidak boleh sesama jenis dan tidak boleh lebih dari satu. Misalkan satu pria dengan dua wanita, atau satu wanita dengan dua pria, atau lebih, itu tidak boleh. Jadi ciri yang pertama adalah monogam, artinya satu laki-laki dan satu wanita. Lalu ciri yang kedua, tidak terceraikan. Artinya apa? Mereka tidak boleh cerai, tidak boleh dipisahkan kecuali oleh kematian. Itu ada dalam Matius 19 ayat 6. Dan yang ketiga adalah sifat perkawinan adalah prokreasi. Artinya apa sih? Artinya bahwa perkawinan itu untuk memperoleh keturunan. Maka menunda memperoleh keturunan hanya diizinkan dengan cara alami, yaitu sistem kalender. Tidak boleh dengan menggunakan alat kontrasepsi. Sistem kalender itu apa sih? Ini biasanya akan dijelaskan kepada calon pasangan suami istri yang mengikuti kursus persiapan perkawinan. Nah, kalau ciri yang ketiga prokreasi, tentu dilarang orang menikah hanya sekedar menikah lalu tidak mau mempunyai anak. Itu dilarang oleh gereja. Jadi ciri perkawinan ada tiga: monogam, tidak terceraikan, dan prokreasi. Nah, perkawinan itu adalah sebuah panggilan menuju kesucian. Artinya keluarga sebagai gereja mini. Artinya gereja mini adalah gereja sebagai pusat iman yang hidup. Iman pertama kali diperkenalkan di dalam keluarga oleh orang tua kepada anak-anak. Dan kedua, keluarga sebagai sekolah cinta kasih. Artinya bahwa untuk pertama kalinya anak diperkenalkan cinta kasih itu seperti apa. Dan keluarga untuk saling melayani, suami istri, papa mama, anak, dan orang tua saling melayani. Maka ketika keluarga kuat, gereja akan kuat. Ketika gereja kuat, masyarakat kuat. Dan ketika masyarakat kuat, negara pun akan kuat. Dasar kitab suci hidup berkeluarga ada di dalam Matius 19 ayat 1-6. Di sini sebenarnya konteksnya adalah perkawinan yang tidak boleh diceraikan. Kalau lihat baca di dalam Matius 19 ayat 1-6, orang-orang itu bertanya kepada Yesus, bolehkah menceraikan istrinya? Jelas di situ dikatakan tidak. Itu konteksnya. Maka pada Matius 19 ayat 6 dikatakan demikianlah, mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi suami istri, laki-laki dan perempuan
yang diikat di dalam perkawinan bukan lagi dua, tetapi menjadi satu perasaan, satu hati, satu pikiran, satu tindakan. Dan itu nggak boleh diceraikan oleh manusia. Maka pernikahan di dalam gereja tidak ada yang namanya cerai. Nah mungkin kalian bertanya, berpikir, tapi Pak itu ada loh yang bercerai. Ada loh. Nanti akan kita bahas pada topik berikutnya. Nah, Gaudium et Spes ini adalah dokumen Konsili Vatikan kedua pada artikel 52 menyebutkan, mengajarkan berisi tentang perkawinan. Bahwa makna keluarga menurut Gaudium et Spes adalah tempat untuk memperkaya kemanusiaan. Di dalam rumah, di dalam keluarga itulah rasa kemanusiaan seseorang dan anggota keluarganya harus dibangun. Maka untuk membangun, memperkaya rasa kemanusiaan dibutuhkan komunikasi yang baik antara suami istri, papa mama, antara mama dan anak, orang tua dan anak, antara anak dan anak itu harus dibangun komunikasi yang baik. Dibangun kerjasama di antara anggota keluarga, dan di situ harus ada hati yang penuh dengan kebaikan. Maka masing-masing anggota keluarga hidupnya, kemanusiaannya, solidaritasnya akan diperkaya. Suami istri mendidik di dalam Gaudium et Spes. Suami istri mempunyai tanggung jawab mendidik anak sehingga kelak anak itu bisa bertanggung jawab, bisa mengikuti panggilan berkeluarga dan panggilan religiusnya. Nah, lalu apa yang dilakukan gereja terhadap untuk membina keluarga? Ada banyak hal. Yang pertama, di dalam gereja itu ada pelayanan konseling keluarga. Ada di situ ada pendidikan rumah tangga, mengatur keuangan, ada rekoleksi keluarga, retret keluarga, ada perayaan misa memperingati hari ulang tahun perkawinan. Setiap menjelang baptis bayi diadakan rekoleksi, anaknya mau komuni, ada rekoleksi orang tua, dan seterusnya, banyak sekali. Nah, anak-anak, pertemuan berikutnya kita akan bicara tentang perkawinan dalam tradisi Katolik. Dan di situ akan saya tampilkan pandangan perkawinan di dalam undang-undang dan tradisi-tradisi. Ada makna apa sih di dalam perkawinan menurut tradisi-tradisi yang ada di dalam masyarakat. Kita akan lihat. Nah, untuk materi ini, yang perlu kalian buat refleksi adalah, apa sih yang disebut perkawinan sakramental itu? Gitu. Tadi kan sudah dijelaskan di depan. Lalu yang kedua, temukan kendala terbesar perkawinan saat ini untuk terus monogam dan setia. Nah, temukan kendala yang paling besar itu apa dan jelaskan itu. Dan apa yang harus dilakukan oleh kaum muda agar perkawinan tetap langgeng. Usaha-usaha apa yang harus dilakukan. Nah, itu saja pertemuan kita untuk membahas tentang panggilan hidup berkeluarga pada kali ini, dan selamat untuk menjalankan refleksi yang bermanfaat untuk Anda. Dan baik anak-anak mendoakan orang tua, keluarga, supaya apa? Orang tua selalu sehat, supaya cinta kasih menyemangati, mewarnai keluarga kalian. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.